Dan ya, ini sudah posisinya sudah admin cetak-cetek masih aja seperti ini. Lihat, nggak ada tanda-tanda, ini posisinya on ya. Kalau ke atas cetekannya sama saja, nggak ada tanda-tanda menyala speaker ini. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iya, ini speaker admin, speaker Simbada dengan tipe CST 6100N ya kalau nggak keliru, belum Bluetooth. Dan ini admin beli di tahun kalau nggak keliru juga di 2015 atau lebih awal atau lewat sedikit ya. Intinya pada saat itu speaker aktif dan di PC itu sudah mulai rame yang pakai ya. Admin juga pingin beli, pada saat itu masih dipasang di laptop. Dan sampai saat ini ketika admin punya PC masih pakai speaker yang sama, Simbada ini. Cuman setelah anggap aja sekitar 10 tahun lebih ya menggunakan speaker ini, akhirnya speaker ini di pagi hari ketika admin coba nyalakan itu nggak mau nyala lagi. Ya, ketika admin coba colokan, ini dia colokan listriknya. Dan ini admin coba colokan, itu sama sekali nggak ada tanda-tanda kalau speaker ini nyala. Biasanya dia akan muncul lampu warna biru di sini. Cuman kali ini nggak mau nyala sama sekali. Padahal semalamnya itu lancar nyala-nyala aja. Dan untuk speaker ini biasanya admin taruh ya di bawah meja. Admin bikin kayak iketan di bawah meja ini supaya speaker ini bisa dibikin tiduran nih. Lubang subwoofernya ini ngarah ke lantai, jadi tiduran seperti ini. Nah, supaya lebih enak juga digeser-geser mejanya karena dipasangin ini ya kaki roda. Sudah pernah admin bahas, silahkan kamu cek di pojok kanan atas. Dan ya, ini sudah posisinya sudah admin cetak-cetek masih aja seperti ini. Lihat, nggak ada tanda-tanda, ini posisinya on ya kalau ke atas cetekannya. Sama saja, nggak ada tanda-tanda menyala speaker ini. Lihat. Dan admin sendiri sebenarnya orangnya awam ya untuk elektronik seperti ini. Hanya sebatas bisa nyolder sebisanya saja dan menganalisa. Dan kebiasaan pada saat kecil itu sering bongkar-bongkar peralatan elektronik. Jadi ya, admin juga nggak punya multitester buat ngetes, dan kalaupun ada juga nggak terlalu lihai pakainya. Jadi ya, video ini hanya sebatas awam saja ya. Mungkin saja kasusnya sama seperti ini di kamu ketika kamu punya speaker Simbada tipe CST 6100N ini, atau mungkin ya pakai speaker Simbada tipe lain, atau mungkin speaker aktif pada umumnya. Jadi ini posisinya sudah admin ini ya, sudah admin buka untuk baut-bautnya. Admin cabut dulu colokan listriknya, bahaya. Nah, posisi untuk baut-bautnya ini sudah admin buka. Tinggal menyisakan 2 baut nyantel aja. Ini dia. Ini dia bautnya. Kita coba buka bagian belakang. Nah, bagian belakangnya itu kalau kita buka seperti ini isinya. Nah, seperti ini isinya. Admin akan coba lepas dulu kabel yang mengarah ke PCB komponen utamanya supaya kita bisa lihat dari dekat. Oke, jadi kita lihat dari dekat ya untuk komponennya. Ini dia. Jadi ini adalah trafonya. Trafonya ini punya kapasitas di 12 volt 1,8 ampere. Dan ini untuk komponennya ada elko, ada IC TD2030 3 biji. Kemudian ada kabel mengarah ke output dan input. Ini dia bagian sini. Ada heatsink yang kayak aluminium ini. Dan beberapa ada kapasitor lagi keramik. Ada soket. Ya, admin awalnya itu nyangkanya pasti dari sini ya, karena ini kan sumber dayanya. Ketika listrik masuk dari sini, colokan listrik ini itu langsung mengarah ke trafo. Jadi admin coba cari-cari ke toko online untuk trafonya ini. Karena kalau sekarang enak ya cari-cari komponen seperti ini, enak banget. Kalau di zaman dulu ingat admin pada saat masih kecil, eksperimen ala-ala seperti ini kebanyakan hasil dari bongkaran barang-barang baru. Jadi admin cari ke toko online. Cuman uniknya ketika admin coba cari untuk trafo pengganti ini, ternyata yang jual itu justru menyarankan untuk coba cek lagi, mungkin saja ada masalah lain bukan karena trafonya. Karena ini coba pernah fotokan ya, admin sempat fotokan untuk kondisi trafonya ini ke dia, ke penjualnya. Itu dia bilang kalau yang ini nih kuning-kuning seperti kayak lelehan ini, admin anggap itu mungkin saja karena trafonya yang soak, rusak, atau mungkin jebol.
karena ada kuning-kuningnya ini. Ternyata dia bilang ini wajar kok karena kuning-kuning lem bisa jadi. Jadi coba kamu cek dulu, dia bilang seperti itu. Loh, kok ini yang jualan barangan dagangannya nggak mau dibeli ya? Heran admin, justru dia ngasih kayak semacam tutorial untuk ngeceknya lagi. Admin juga sempat cari-cari di YouTube yang punya speaker seperti ini juga. Jadi admin berinisiatif untuk mengecek juga bagian ini karena di sini ada ini ya, fuse atau sekring. Sekringnya di sini fuse 500 MAL, micro AL apa ya AL? Ya buat kami yang lebih ngerti lah ya. Nah di dalamnya ini ada fuse atau sekring. Kalau kita buka mudah kok ini dibuka. Nah dibuka seperti ini, di dalamnya ada fuse seperti ini. Ini kalau admin lihat secara langsung kelihatan nggak ya? Kalau dilihat secara langsung nggak ada putus-putusnya nih, kelihatan nggak? Nah itu masih benar-benar bagus ya untuk semacam kawat tipis di dalam tabung sekring ini. Itu masih bagus, nggak putus. Jadi admin berasumsi sekringnya masih bagus, nggak putus. Jadi admin coba pasang lagi seperti ini dan coba rakit kembali, pasangkan. Cuman masalahnya adalah ketika sudah dipasangkan seperti ini, hasilnya masih sama, nggak mau nyala. Ya nggak mau nyala, tetap speaker admin tetap nggak mau nyala. Jadi admin coba tanya lagi ke penjual komponen trafo ini dan IC. Admin mungkin berasumsi juga karena IC-nya bermasalah, selain trafo ini mungkin saja kena merambat yang lain. Ternyata dibilang coba cek lagi, mungkin kabel-kabelnya ini ada yang putus di dalam dan lain sebagainya. Tapi admin bilang ini speaker nggak pernah dibuka selama 10 tahun lebih. Dibuka pun karena masalah nggak mau nyala ini. Dan admin juga nggak pernah otak-atik bagian saklar ini lagi semenjak admin beli saklar panjang yang isinya itu ada 6 buah ya. Langsung setiap colokan ada saklarnya. Bisa kamu cek di pojok kanan atas, itu pakai saklar yang itu untuk memati nyalakan. Sedangkan saklar ini itu selalu di posisi on. Jadi admin asumsikan kayaknya nggak mungkin lah masalahnya ada di kabel, karena kabelnya juga bagus kok. Ini juga baru pertama kali buka. Jadi asumsi admin yang paling mudah banget untuk orang awam seperti admin yang soal elektronik seperti ini. Admin juga bukan jurusan STM ya, SMK Elektro. Cuman modal sering lihat-lihat aja orang bongkar-bongkar seperti ini, kakak sepupu pada saat itu. Jadi admin asumsikan mungkin saja yang pertama kali adalah fuse ini. Fuse. Tapi admin sudah coba cek colokan ke listrik dan admin coba ukur menggunakan obeng test pen ini. Lampunya ketika ditempelkan ke sini obeng test pennya itu menyala ya. Ini nggak menyala karena admin nggak colokan ke listrik. Posisi dipegang seperti ini jadi perkara kalau admin coba nyalakan. Jadi ketika admin coba tempelkan test pen ke sini, itu lampu test pen ini menyala warna merah. Admin coba tempelkan sini juga menyala. Jadi admin asumsikan kabel listriknya sendiri nggak masalah ya, berarti nggak ada masalah ini kabel listriknya. Lihat, ini kabel listrik masuk ke sini. Nah ini kabelnya. Jadi bisa saja masalahnya ada di fuse ini. Jadi admin asumsikan coba kita jumper aja untuk fuse-nya ini, kita bypass. Sebenarnya ini bahaya ya, karena mungkin saja justru akan merambat ke elektronik yang lain atau ke perangkat yang lain atau ke komponen yang lain. Cuman mau nggak mau admin harus coba karena inilah salah satu yang paling mudah. Kita coba bypass saja untuk fuse-nya, untuk sekringnya. Caranya gimana? Ya caranya mudah kok. Tinggal kamu buka saja untuk fuse-nya ini, untuk sekringnya ini, tabungnya. Nah ini sekringnya walaupun kondisinya masih bagus, kita coba singkirkan dulu. Nah ini coba kamu dorong ke luar. Nah dia akan muncul seperti ini. Sisi satunya lagi kalau kamu dorong, dia akan muncul juga seperti ini. Nah seperti ini kalau kamu coba dorong keduanya sambungan tadi. Nah dia ada semacam tembaga ya, dan di dalamnya ini sebenarnya ada pegas, ada per. Nah itu dia, di sini juga ada per kok. Nah jadi tujuan kita hanya membypass dan tempelkan seperti ini. Nah ini kan nggak nempel nih, jadi mau nggak mau admin harus gunakan selotip supaya sambungan tembaga ini mau nempel. Sembari nanti kalau admin coba cari-cari untuk fuse-nya, admin coba akan beli ya fuse yang baru. Tapi setidaknya untuk saat ini admin akan coba bypass dulu seperti ini. Dan admin akan coba selotip dulu, pakai selotip kabel ya, bukan selotip kado. Nah ini sudah admin tempel, sudah admin satukan dengan selotip buat kabel ya, warna hitam itu dia.
Dan sudah admin ikat juga dengan ini dengan apa semacam kawat untuk ini ya. Biasanya kalau kita beli elektronik dapat semacam kawat hitam seperti itu supaya benar-benar kencang. Dan ya, admin akan coba pasangkan lagi untuk ini kabel-kabelnya dan kita cek apakah menyala. Oke, posisi sudah admin pasang kembali bautnya dan juga sudah terpasang untuk slot tipnya tadi, kabelnya tadi yang kita bypass. Sekarang kita akan coba nyalakan. Admin matikan dulu ya saklarnya. Nah, kita coba colokkan ke listrik. Admin akan coba matikan dulu lampu kameranya. Ya, kita coba nyalakan. Nah, lihat lampunya menyala ya. Itu dia. Agak redup lampunya, atau mungkin lampunya sudah ini ya, sudah nggak terlalu bagus lagi. Tapi bisa nyala. Admin coba matikan lagi lampu yang lain. Nah, itu dia, lampunya menyala ya. Jadi speaker ini menyala dengan cara di bypass tadi. Ya, redup banget lampunya. Dan itu speakernya admin sudah sambungkan ke PC dan kita akan coba dengar sama-sama hasilnya. Ya, nyala lancar ya. Bisa nyala lagi untuk speakernya. Jadi buat kamu yang menggunakan speaker Simbada atau speaker aktif pada umumnya, atau yang menggunakan tipe seperti ini CST 6100N, speaker lawas banget ya. Dan bermasalah seperti tadi, fuse-nya masih bagus, tapi ternyata ketika coba di bypass ternyata nyala. Mungkin saja karena fuse-nya tadi sebenarnya memang sudah putus ya, tapi nggak kelihatan aja oleh mata kita, atau mungkin bergeser dan lain sebagainya. Ini hanyalah video seorang awam saja ya. Admin juga nggak menggunakan alat ukur apapun, hanya sebatas obeng test pen aja. Buat kamu yang punya pengalaman soal speaker ini bisa tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini teman-teman kamu. See ya.